Baik, untuk saat ini kan ada dua penyebab status insentif yang gagal. Itu yang Mbak boleh tahu nggak Mbak, kenapa rating ulasan tuh kayaknya super penting ya dibandingkan pelatihnya sendiri Mbak ya? Terus terang banyak banget sih Mbak yang terkendala sama ulasan rating itu Mbak. Itu nggak bisa di ini Mbak ya, diinfokan ya ke manajemen ya. Banyak banget yang ngeluh Mbak untuk sebenarnya. saat ini sudah kami Nah, terus boleh Mbak, saya juga mau nanya Mbak. Teman saya juga ada kan yang dari gelombang 1, 2, 3 Mbak. ya. Nah, itu sampai sekarang masih banyak banget yang insentif tahap 4-nya itu belum terproses Mbak. Dan belum cair. Teman-teman, sebelum video saya mulai, please kalian jangan di skip karena banyak banget info penting yang saya tanyakan CS Prakerja yang perlu kalian semua ketahui. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah selalu stay tune di channel ini. Dan teman-teman, sore ini saya berhasil menghubungi CS Prakerja. Itu susah banget teman-teman. Itu sekitar 30 menit lebih, sekitar berapa kali? Sekitar 43 kali itu baru tersambung ke CS Prakerja. Dan saya menanyakan banyak sekali hal seputar permasalahan prakerja belakangan ini. Yang pasti mengenai status insentif yang banyak banget gagal. Walaupun hari ini sudah banyak yang ambil saya tuh ada yang sudah berhasil, BNI pastinya, link aja juga sudah ada. Tapi masih banyak yang gagal dan juga sedang diproses dan juga belum diproses. Dan OPPO sekarang memang paling banyak yang gagal teman-teman. Jadi di sini ada jawaban dari CS Prakerja mengenai insentif yang gagal itu apa jawabannya, apa alasannya, dan juga bagaimana solusinya teman-teman. Dan solusinya menurut saya nggak mungkin semua orang bisa melakukannya. Ya. Dan juga saya menanyakan mengenai insentif gelombang 1, 2, 3 apa kabar yang tahap 4. Kemudian mengenai problem ulasan di Tokopedia, bagaimana progresnya. Ternyata ada teman-teman pembahasan mengenai ulasan Tokopedia yang ternyata emang banyak banget yang report dan juga banyak banget yang memberikan masukan mengenai program ulasan dan juga rating ini teman-teman. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe atau baru channel ini, silahkan kalian subscribe karena akan banyak sekali update seputar prakerja di channel ini dan pastinya informasinya itu kredibel dan juga usahakan dari sumber-sumber yang terpercaya teman-teman. Jadi seperti halnya CS Prakerja dan juga informasi dari berita Instagram juga dari prakerja teman-teman. Oke, jadi langsung aja ini call saya dengan CS Prakerja hari ini 14 September 2020. Mohon tunggu, petugas kami akan segera. Layanan kartu prakerja, selamat sore, dengan Cahya dapat dibantu. Selamat sore Mbak Cahya. Dengan Bapak siapa saya bicara? Saya dengan Agus Mbak Cahya. Baik, perihal apa Pak Agus yang ingin ditanya? Soal insentif. Insentif yang keberapa Pak? Yang pertama, gelombang 6, Jadwal insentifnya tanggal berapa? tanggal 12 September. 12 September. Iya, Statusnya apa Pak saat ini? gagal sekarang hari ini. E-wallet atau rekening yang terhubung Pak? Pakai OPPO e-wallet. E-walletnya OPPO ya? Iya. Dibantu data penelpon, nomor handphonenya berapa? 390. Iya. Ini gelombang 4, Mbak. Sorry, Mbak ya. Gelombang 4 ya. Iya. Alamat emailnya apa Pak? Alamat.com ya? Iya, benar, Mbak. OPPO sudah terupgrade per tanggal berapa Pak? Sudah dari sebelum lulus, Mbak. Sebelum lulus? Iya, sebelum Nik lulus. KTP dan nomor handphone sudah sama ya? Sudah sama, sudah Pelatihan aktif juga. pertamanya di mana? Di Skill Academy. Belian di Tokopedia? Iya. Ini untuk rating dan ulasan yang di Tokopedia sudah diberikan belum Pak? Sudah berhasil keterangannya, sudah muncul juga kok. Untuk akun Tokopedianya tidak pernah digunakan atau pernah digunakan untuk pembelian prakerja lain Pak? Pernah beli prakerja lain? Di akun prakerja lain? Iya. Jadi satu akun Tokopedia dilakukan untuk pembelian berapa akun prakerja? 2 akun prakerja. Baik, untuk saat ini kan ada dua penyebab status insentif yang gagal. Itu yang pertama, rekening belum sesuai dengan syarat dan ketentuan. Yang kedua, ulasan dan rating. Ini kan kalau ulasan dan ratingnya berhasil pun itu atas nama pemilik akun Tokopedia ya Pak, bukan pemilik akun prakerjanya langsung. Jadi dikhawatirkan dari rating dan ulasannya untuk peserta ini yang belum atau masih kurang. Tapi namanya udah sempat saya ganti sih Mbak, nama sama emailnya Mbak, sudah pakai email yang sesuai sama email prakerjanya. Sudah sempat terganti
Berarti di kapan Pak proses pergantian akun Tokopedia-nya? Itu ketika kita gagal terus mengisi ulasan, akhirnya saya ganti emailnya dan juga namanya, berhasil ngisi ulasan, kemudian dalam 5 hari itu baru muncul sertifikatnya di dashboard. Untuk saat ini ada notifikasi tidak Pak di dashboard prakerjanya? Nggak ada, aman-aman aja. Tidak ada. Ini kami bantu buatkan laporan dulu ya Pak untuk peserta ini. Nanti notifikasi akan dikirimkan melalui dashboard. Apakah ada kekurangan atau tidak? Kalau tidak ada kekurangan, status gagal langsung berubah menjadi belum diproses. Tapi kalau ada kekurangan atau kendala, ada notifikasinya nanti di dashboard prakerja. Baik, untuk saat ini kan ada 2 penyebab status insentif yang gagal. Itu yang pertama. Boleh tahu nggak Mbak, kenapa rating ulasan tuh kayaknya super penting ya dibandingkan pelatihannya sendiri Mbak ya? Rating dan ulasan memang dari gelombang pertama itu sangat penting dan sudah tertulis di FIQ Bapak. Jadi itu memang ketentuannya dari manajemen kami. Sudah didiskusikan seperti itu. Alasannya apa ya, boleh tahu Mbak ya? Alasannya sebagai penanda penyelesaian pelatihan juga, seperti itu. Nggak cukup ya, cukup di pelatihannya Mbak ya, di kelas pelatihannya ya? Di kelas pelatihannya cukup, tapi kan ini untuk akun seperti akun Tokopedia, akun sekolahmu, dan lain-lainnya, mitra yang sudah bekerja sama dengan kami, itu memang harus sama dengan yang ada di prakerja, agar nanti pas sinkronisasi data itu langsung mudah dan tidak terkendala. Terus terang banyak banget sih Mbak yang terkendala sama ulasan rating itu Mbak. Itu nggak bisa Mbak ya, diinfokan ya ke manajemen ya. Banyak banget yang ngeluh Mbak sebenarnya. Untuk saat ini sudah kami informasikan Pak, tetapi masih dalam tahap diskusi oleh pihak Tokopedia-nya, karena yang banyak terjadi ini di Tokopedia. Iya benar, Tokopedia paling banyak. Untuk saat ini belum ada solusi, tetapi masih dalam tahap diskusi. Nanti solusinya seperti apa, mungkin akan dikirimkan link dari Tokopedia-nya langsung agar peserta tersebut bisa menuliskan rating dan ulasan atau semacamnya, seperti itu. Contohnya kayak Bukalapak kan dia nggak ada rating ulasan Mbak. Kenapa nggak kayak Bukalapak ya semua ya? Bagaimana? Kayak Bukalapak kan dia nggak ada ulasan rating lagi Mbak di Bukalapaknya, cukup di mitra kelasnya aja. Kenapa nggak semua kayak Bukalapak ya? Bukalapak menyusul melalui email Pak, biasanya rating dan ulasannya. Itu sih Mbak, jadi udah diinfo Mbak ya ke pihak prakerja mengenai rating ulasan tuh Mbak ya? Yang sudah banyak banget jadi diinformasikan problem. Pak, jadi nanti akan diadakan solusinya, informasi lebih lanjut dilihat di Instagram kami. Oke, jadi buat teman-teman yang statusnya gagal itu kemungkinannya ada 2, yaitu di e-wallet problemnya, dan yang kedua di rating ulasan. Tapi kalau misalnya rating ulasan tetap benar dan juga e-wallet sudah benar, itu gagal karena sistem error atau apa Mbak? Nanti ada notifikasinya langsung Pak, pasti di dashboard. Jadi untuk yang status insentif gagal pasti ada alasannya. Kemudian kalau saya nggak buat laporan kayak ini, yang nasibnya gagal itu nggak akan berubah untuk ininya, untuk statusnya? Tetap akan diberikan notifikasi. Jadi nanti semua peserta yang memiliki status insentif tetapi gagal, itu akan ada informasinya di dashboard prakerjanya. Estimasi berapa lama Mbak? Misal saya nggak buat laporan kayak ini, kalau cuma nunggu aja? Dicek secara berkala saja Pak, karena kan ini secara otomatis sistemnya. Jadi kami tidak bisa pastikan kapan akan muncul notifikasi tersebut. Jadi yang jelas juga insentif akan tertunda Mbak ya? Iya betul Pak Agus. Nah terus boleh Mbak, saya juga mau nanya Mbak, teman saya juga ada kan yang dari gelombang 1, 2, 3 Mbak. Iya. Nah itu sampai sekarang masih banyak banget yang insentif tahap 4-nya itu belum terproses Mbak, dan belum cair. Untuk jadwal insentifnya atau datanya ada tidak Pak? Datanya saya ada 1 Mbak. Udah saya buatin laporan sekitar 4 kali tapi nggak ada progres Mbak. Infonya dari CS lalu bertahap, setiap hari ada pencairan, tapi nyatanya di grup pun nggak ada sama sekali yang info gelombang 1, 2, 3 itu ada yang cair untuk insentif yang sudah lewat hampir sebulan Mbak. Tanggal 15 Agustus, 20 Agustus. Status insentifnya apa? Belum diproses Mbak. Belum diproses? Iya, masih belum diproses. Baik, untuk nomor kartu prakerjanya ada Pak? Ada, tuh sebentar Mbak. Pencairan sebelumnya melalui apa? Pakai bank BNI Mbak. Sampai sekarang masih BNI ya? Masih BNI, nggak berubah. BNI-nya BNI prakerja? BNI biasa Mbak, yang konvensional Mbak. BNI biasa? Kan nggak Ini problem statusnya kan? sedang proses ya Pak ya? Belum diproses Mbak, di dashboardnya Mbak. Statusnya masih belum diproses? Belum diproses.
Kan nggak Tapi masalah data-datanya pakai sudah BNI ada biasa di kan? manajemen kami, Pak. Sudah dibantu rekan kami sebelumnya, laporannya Iya, sudah masuk di manajemen sudah kami. saya buat beberapa kali Mbak, tapi nggak Iya. ada progres ya. Untuk pencairan dana memang masih secara bertahap. Jadi ini kan antrian langsung dari manajemen kami. Jadi kami tidak terinformasikan berdasarkan apa. Mohon dilakukan pengecekan secara berkala saja karena dana pasti akan cair seluruhnya. Iya sih Mbak, pasti akan cair, tapi takutnya ini kan gelombangnya terus dibuka Mbak. Takutnya data kita tuh tertumpuk, kayak jadi terlupa gitu Mbak. Tidak Pak, nanti pasti akan tetap diproseskan. Sudah dibantu diarjenkan juga oleh teman kami. Oke, ini kan karena sudah bisa buat laporan Mbak ya. Kalau yang nggak buat laporan juga sama, tinggal tunggu Mbak. Untuk yang belum terproseskan, mohon dihubungi kami saja Pak. Nanti dibantu. Tapi ngubungin CS Prakerja tuh makin lama makin susah Mbak. Saya udah nyoba sekitar 60 kali nih, baru terhubung. Baik, mohon maaf atas kendalanya ya Pak, karena memang yang telepon sangat banyak, jadi belum bisa langsung masuk di hari ini semuanya. Nah, jadi buat teman-teman yang saya yang belum terproses untuk insentifnya itu, selain telepon CS, gimana Mbak solusinya Mbak? Untuk saat ini nomor layanannya hanya satu, jadi disarankan tetap menghubungi CS-nya ya Pak ya. Jadi kalau nggak bisa buat laporan, mungkin akan lama banget baru terproses Mbak ya, terfollow up Mbak ya? Nanti agar dibantu pengecekan juga dari kami. Jadi maksudnya harus telepon CS Prakerja ya? Iya, betul. Informasi yang disampaikan cukup jelas Pak Agus. Cukup jelas sih Mbak. Jadi ini nggak ada, sorry Mbak. Jadi ini nggak ada salah sistem Mbak ya? Jadi yang gagal-gagal ini mungkin semua karena ada alasan dua itu Mbak? Iya, nanti notifikasinya menyusul ada di dashboard prakerjanya masing-masing ya Pak. Tapi misalnya Mbak, sorry Mbak, terakhir Mbak. Kalau saya udah yakin banget Mbak, misalnya nggak case-nya kayak saya ya, dia tuh udah beli pelatihan di Tokopedia dengan akun yang sama persis sama di Prakerja, dia nggak beli pelatihan pakai akun lain, terus rating ulasan udah kelar, e-wallet sudah lengkap semua, tapi juga tetap gagal, itu gimana Mbak? Ditunggu notifikasinya, karena untuk e-wallet, mohon maaf, untuk Tokopedia-nya kan Bapak informasikan sebelumnya sudah pernah ada pembelian tetapi dengan akun prakerja lain. Dikhawatirkan kendalanya dari situ. Jadi nanti akan masuk notifikasinya bahwa belum memberikan rating dan review. Karena kan nanti rating dan reviewnya itu tidak atas nama pesertanya langsung untuk pembelian yang kedua. Bukannya... Jadi itu juga terkendala. Untuk satu akun Tokopedia tidak bisa digunakan untuk 2 kali pembelian prakerja yang berbeda. Tapi karena sudah banyak case-nya, harusnya kan ada solusi dong Mbak? Untuk saat ini masih dalam tahap diskusi ya Pak dengan pihak Tokopedia-nya. Jadi mohon ditunggu dulu untuk solusinya. Tapi bukannya kalau kita dianggap nggak ngisi ulasan tuh, sertifikat nggak masuk ke dashboard Mbak ya? Bener nggak sih? Itu tidak berpengaruh. Untuk sertifikat kan penguploadannya itu dari Tokopedia. Kalau dari Tokopedia sudah mengirimkan sertifikatnya ke kami, pasti langsung terupload. Tetapi terkendala kalau belum memberikan rating dan ulasan untuk status insentifnya, pasti akan berubah menjadi gagal. Enggak Mbak, tapi setahu dari informasi teman-teman Mbak ya, yang masih gagal isi ulasan tuh sampai sekarang nggak muncul sertifikatnya di dashboard Mbak. Nggak ada yang muncul, kecuali dia udah bener-bener statusnya berhasil ngasih ulasan di Tokopedia Mbak. Ini jadi kayak dicek-cek ulasan tuh sampai 3-4 kali dong ya, ulasan tuh bener-bener krusial banget ya. Iya, dicoba ditunggu dulu untuk notifikasi selanjutnya ya Pak. Oke deh Mbak Cahya. Baik, terima kasih telah menghubungi layanan Kartu Prakerja. Selamat beraktivitas Pak Agus. Iya. Nah teman-teman, itu dia. Jadi saya nanya banyak banget ya, jadi kurang lebih hampir 12 menit total, cuman beberapa saya potong teman-teman. Jadi kalian bisa tahu ya bahwa ada 2 alasan menurut CS Prakerja kenapa insentif kita bisa gagal, yaitu e-wallet tidak sama datanya atau belum terupdate atau tidak aktif nomornya. Lalu yang kedua, karena rating dan ulasan. Ya, rating dan ulasan. Selalu rating dan ulasan. Jadi, sepertinya memang rating ulasan itu benar-benar membebani kita, teman-teman. Benar-benar menyusahkan kita. Dan ini sih menurut pra-CS memang adalah suatu syarat mutlak ya dari program ini. Tapi, at least, tolonglah dengarkan kami, kita yang sudah menjalani atau sudah merasakan kebijakan ulasan ini. Jadi, benar-benar ribet, menghambat yang namanya insentif teman-teman. Katanya ini program bantuan untuk pandemi, tapi dipersulit, diperlambat. Kalau kita nggak akan cair. Percuma dong programnya seperti ini kalau memang pada akhirnya kita nggak bisa menikmatinya segera atau makanya secara segera teman-teman. Ya bener kan? Jadi karena itu prakerja dan juga Tokopedia seperti sedang berdiskusi teman-teman. Berikan solusi mengenai masalah ini, apakah akan diberikan email segala macam. Saya nggak tahu emailnya kayak gimana nanti.
kemudian solusinya lain seperti apa. Dan juga buat teman-teman yang kedelai gagal, sarannya kalian dengarkan harus telepon CS Prakerja, di mana telepon CS itu nggak mudah. Bahkan kalau kalian pakai pulsa itu 100.000 belum tentu nyambung teman-teman. Makin lama makin susah karena makin banyak juga yang telepon CS Prakerja. Jadi menurut saya itu bukan solusi yang ini ya, bukan solusi yang benar-benar bagus, karena emang nggak semua orang bisa telepon CS Prakerja, jujur. Kalau email, itu emailnya mungkin sehari bisa ada puluhan ribu email yang masuk, jadi saya nggak yakin akan dicek on time. Mungkin setelah kita lulus, dan mereka pun juga nggak menginfokan email adalah solusinya, tapi harus dengan telepon CS Prakerja, dan akan dicek. Kalau emang ada kesalahan, akan ada notifikasi di dashboardnya ini teman-teman. Jadi nanti kalau emang ada notifikasi, saya akan info juga di akun yang sudah saya laporkan, yang sampai sekarang juga dia gelombang 3, sampai sekarang belum cair untuk insentifnya teman-teman. Oke teman, jadi itu aja, biar nggak terlalu panjang videonya. Semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan teman-teman. Walaupun jujur saya emang jarang banget puas sama jawaban CS Prakerja, dimana jawabannya bukan solusi yang utama, jadi abu-abu dan masih ini itu alasannya. Oke teman, jadi itu aja. Jadi buat teman-teman kalau suka dengan video ini, silahkan kalian subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan info terupdate seputar Kartu Prakerja. Dan juga buat teman kalau suka video ini, silahkan kalian share, karena juga akan pasti banyak banget yang terbantu dengan menonton video ini karena jawaban langsung dari CS Prakerja. Jadi mereka nggak perlu lagi telepon CS Prakerja karena sudah saya tanyakan di video kali ini teman-teman. Jadi semoga terbantu dan silahkan kalian share. Oke teman-teman. Dan terakhir buat teman-teman kalau ada pertanyaan lain, kalian bisa cek video di dashboard saya teman, karena ada banyak sekali info seputar Prakerja dari channel saya. Kalian bisa cek, buka playlistnya Prakerja, itu ada 180 lebih video dari awal saya buat, dari awal gelombang 1 sampai sekarang, menjadi selalu update. Dan setiap permasalahan seharusnya ada jawabannya di video saya, jadi kalian cek di sana ya. Dan juga silahkan cek deskripsi di bawah, itu juga ada beberapa link video yang penting-penting menanyakan, sudah saya tautkan di deskripsi di bawah. Oke teman, jadi itu aja, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Dan nanti malam saya akan buatkan video mengenai aplikasi penghasil uang teman-teman. Jadi ini juga sudah banyak yang menggunakan dan mungkin juga yang belum tahu. Dan ini pun cukup berhasil, maka sudah banyak teman saya yang menggunakannya dan mereka sudah dapat benefitnya teman-teman. Oke, jadi stay tune dan pastikan kalian nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, jadi itu aja dan sampai bertemu lagi di next video. Dadah.